Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Waalaikumsalam. dalam obrolan hati pena yang ke-185. Nah, malam ini Bapak Ibu ya, terima kasih sudah bergabung malam ini. Wajahnya cerah-cerah berarti sudah taraweh ya kira-kira ya. Cerah semua wajahnya, sudah makan juga. Nah, selamat malam. Malam ini spesial sekali karena kita akan membahas satu buku yang merupakan perjalanan spiritual begitu ya. Dan ini ditulis juga oleh orang spesial gitu. Nah, malam ini kita akan membahas satu buku yang berjudul Mencari Tuhan di Tanah Suci. Nah, ini merupakan perjalanan spiritual dari seorang Bapak Elsa Peldi Taher ya, yang tentunya sudah kenal, sudah sering lihat karena sudah warawiri di webinar Satu Pena ini. Dan malam ini Mas Elsa akan membicarakan refleksinya, renungannya, pengalamannya selama menjalani haji. Tapi juga Mas Elsa tidak sendiri karena akan ada satu orang lagi, ada Mas Budi Munawar Rahman yang akan memberikan tanggapan dan respon terhadap buku ini. Nah, malam ini saya tidak sendiri, saya bersama Bang John. Halo Bang John, Halo Mila, sehat ya Bang ya, ya? malam ini istimewa, bahas bukunya Yes. Budi Dada, buku yang luar biasa larisnya, hanya dalam beberapa bulan dicetakan ketiga, dan ini adalah hampir setahun ya dalam perjalanan ini. Jadi bukunya sebenarnya belum lama. Iya, Gitu. dan saat ini, Bang John, buku ini baru aja selesai cetak lagi oleh Gramedia ya. Dan saat ini sedang proses untuk diminta oleh banyak orang gitu ya, dipesan oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini juga dan mungkin di YouTube, kalau ingin memiliki buku ini boleh sekali untuk segera menghubungi Mas Elsa. Nanti kita kasih tahu ya di mana akan nomor teleponnya begitu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan ada video ya Mas Bayu ya. Halo Mas Bayu. Mas Bayu. Iya, kita akan lihat dulu video pengantar kita malam ini. Silakan Mas Bayu. Perjalanan haji mungkin berakhir ketika kita pulang dari tanah suci, namun pencarian kepada Tuhan tak pernah benar-benar selesai. Buku Mencari Tuhan di Tanah Suci lahir dari pengalaman langsung 41 hari di sana. Buku ini merekam tak hanya ritual ibadah, tetapi juga kegelisahan, keheningan, dan perenungan peziarah saat berhadapan dengan lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, berselimut doa dari berbagai penjuru dunia. Penulis menelusuri tempat-tempat bersejarah di kota suci yang selama ini identik sebagai bagian dari sejarah Islam semata. Di dalam buku ini, situs-situs tersebut tidak sekadar diceritakan ulang, melainkan direnungkan kembali lewat perspektif baru, sebagai ruang refleksi spiritual atas perjalanan iman manusia. Lebih jauh, buku ini mengajak pembaca melihat haji bukan hanya perjalanan fisik ke Makkah, melainkan pelayaran spiritual menuju kedalaman diri. Ibadah tidak berhenti pada ritual, namun berlanjut pada perubahan cara kita memahami Tuhan, manusia, dan kehidupan. Iya, itu dia video pengantarnya. Nah, Bang John, saya pernah baca buku Taha juga. Kalau nggak salah penulisnya itu Alisati, buku lamanya ya. Nah, kemudian saya membaca buku Mas Elsa juga nih tentang mencari Tuhan di Tanah Suci. Jadi ada sedikit kesamaan dalam konteks bagaimana melihat sisi spiritualitas itu dan bagaimana prakteknya setelah pulang dari haji. Nah, jadi saya penasaran nih pengen dengar kalau Mas. Temukan apa yang saya cari, itulah yang mungkin saya jelaskan dalam buku berjudul Mencari Tuhan di Tanah Suci. Lanjut. Ya, buku ini bukan panduan manasik haji ya. Buku panduan yang biasa dibawa, dibaca ketika orang melakukan tawaf dan sa'i. Ini betul-betul tidak ada kaitannya dengan fikih haji, tapi ini adalah satu jurnal spiritual dari seorang peziarah. Saya menulis ini dalam sebagai refleksi atas
41 hari perjalanan pulang pergi dari Jakarta menuju Mekah dan Madinah. Dan di dalamnya saya menulis, di dalam buku ini saya menulis 55 esai reflektif tentang perjalanan batin. Sebenarnya saya menulis hampir 88 esai yang kemudian memang sejak di sana saya sudah sebarkan di berbagai media, tapi kemudian saya pilih 55 esai yang menurut saya relevan dengan tema ini. Beberapa esai yang lain mungkin saya akan simpan dalam bentuk buku yang lain nanti. Lanjut. Ya, ada yang bertanya kepada saya dengan bentuk pertanyaan yang agak nakal. Apakah saya ke sana tujuannya naik haji atau ingin menulis buku? Karena buku yang saya tulis itu tebal sekali dan itu memang hampir semua tulisan itu saya selesaikan di Tanah Suci. Di Mekah saya tinggal di Hotel Zahra dan di sana saya selama hampir 30 hari. Setiap hari saya menulis di lantai bawah di kantin, terutama ketika orang sudah selesai sholat Isya. Saya menghabiskan waktu di sana, kadang-kadang di dalam hotel. Sebagian saya juga menulis dalam perjalanan karena saya selalu membawa laptop. Jadi saya pernah menulis di tepi Gua Hiro ketika saya berkunjung ke sana, dan di sana selesailah sebuah esai tentang Gua Hiro. Ini satu gua yang sangat mengandung daya magic yang luar biasa bagi kita, karena di sanalah Nabi pertama kali menerima wahyu setelah bertapa setelah hampir setiap hari berkunjung di sana selama bertahun-tahun. Gua itu sekarang kalau kita pergi itu kita akan tempuh perjalanan dengan jalan kaki sekitar 2 jam, dan biasanya orang kalau ke sana tuh di malam hari. Sebagian besar kemudian tulisan ini saya sempurnakan di Madinah, karena saya ke Mekah dulu, 10 hari terakhir di Madinah, dan di Madinah itu karena sudah selesai tugas utama melaksanakan ritual haji, maka di Madinah itu waktu lebih luang lagi, karena biasanya di Madinah orang tinggal jarak antara Masjid Nabawi dengan hotel itu kurang lebih 100 meter. Nah, setiap hari saya ke sana, terutama jelang subuh, pulang dari subuh, kadang-kadang saya langsung ke lantai 2 Masjid Nabawi, dan di sana saya banyak menghabiskan waktu menulis, karena di sana ada perpustakaan yang luar biasa bagus, nyaman, penuh dengan baca banyak buku, tapi semuanya berbahasa Arab dan sepi, tidak banyak orang yang datang ke sana. Bahkan saya sebenarnya menulis saya sudah menulis ketika berada di dalam pesawat hanya 1 jam setelah meninggalkan Jakarta. Ya, lanjut. Oke. Nah, saya ingin cerita beberapa pengalaman penting yang saya alami selama di sana, yang bagi saya itu menimbulkan kesan yang sangat dalam. Pertama, saya bertemu dengan seseorang yang melakukan tawaf memakai tongkat, dan ketika saya berjalan di sampingnya, saya agak kaget karena yang bersangkutan buta. Dia tidak bisa melihat. Jadi dia memakai tongkat itu karena dia tidak bisa melihat. Nah, pengalaman itu buat saya satu pengalaman spiritual yang luar biasa, karena biasanya orang kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, dia tentu salah satu yang dia lihat adalah Ka'bah. Dan itu adalah satu pemandangan yang memang akan menggetarkan hati. Nah, bagaimana mungkin orang ini tawaf sementara dia tidak bisa melihat Ka'bah? Jadi dia mungkin melihat Ka'bah dari sisi yang lain, dan orang ini tawaf itu khusyuknya luar biasa.
Dia berjalan dengan pelan, tidak peduli ada orang lain yang mungkin kadang-kadang menyenggol dia atau menabrak dia. Dan buat saya itu satu hal yang luar biasa, karena saya kemudian membayangkan ini orang bagaimana cara dia melihat Ka'bah, gitu kan? Cara dia melihat Masjidil Haram yang penuh dengan sejarah itu. Nah, lelaki tua ini agak hitam, mungkin ini dari Afrika, karena negara-negara Afrika biasanya orang berangkat haji itu tidak dikoordinir oleh negara, tapi berkelompok atau bahkan individual. Silakan lanjut. Sudah bergeser? Geser silakan. Ya, oke. Oke, kalau tidak saya sambil menunggu. Iya, belum mau nih Mas. Belum, Error oke. kayaknya. Satu hal yang juga saya kagum adalah Masjidil Haram. Ini satu masjid yang luar biasa, muat hampir kalau tidak salah 2 juta jamaah, gitu kan. Ya. Nah, yang mencolok di dalam Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi adalah para pekerja imigran yang sebagian berkulit hitam, yang selalu siap untuk membersihkan segala sesuatu. Dia berada di dalam masjid dan sebagian berada di luar masjid. Jadi masjid yang begitu megah itu sebenarnya dibersihkan oleh para pekerja kulit hitam sebagian besar, sebagian dari Bangladesh atau India atau dari negara Afrika. Dan ini pernah mendapat sorotan dari dunia internasional karena Saudi dianggap memperlakukan para pekerja imigran yang jumlahnya jutaan itu dengan tidak manusiawi, gitu kan. Tidak manusiawi dalam arti tidak ada perjanjian kontrak yang jelas, kemudian tidak ada jam kerja, dan gajinya juga sedikit. Sehingga pernah sebuah lembaga internasional mempersoalkan bagaimana para pekerja ini mendapat perlakuan tak layak. Nah, buat saya itu satu ironi, karena itu terjadi di Tanah Suci, terjadi di Masjidil Haram, satu masjid yang seharusnya mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pengalaman lain yang juga menyentuh hati adalah kalau kita buat saya di Madinah. Di Madinah itu salah satu tempat yang dikunjungi orang selain tentu Masjid Madinah adalah Masjid Bilal. Nah, Bilal ini adalah satu legenda cerita yang sangat dikenang oleh orang Madinah. Bilal adalah seorang budak dari Ethiopia yang kemudian dibebaskan, kemudian menjadi muazin di Madinah. Suaranya lembut sehingga setiap kali dia azan, itu penduduk Madinah banyak yang menangis karena memang suaranya sangat merdu. Dia juga menjadi orang kesayangan Nabi. Nah, ketika Nabi wafat, Bilal ini kemudian mengalami kesedihan yang luar biasa dalam waktu yang cukup lama, sehingga kemudian dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Suriah atau di Lebanon. Dan tidak lama kemudian dia kembali atas permintaan dari Khalifah Utsman begitu, dan dia kemudian azan untuk terakhir kalinya di situ yang sangat dikenang oleh orang. Dia kembali ke kampungnya di Suriah dan meninggal di sana. Nah, saya pergi ke masjidnya yang sangat kecil,
dan agak mengecewakan sebenarnya masjidnya tidak terlalu terawat, berada di tempat yang agak terpuruk dari Masjid Nabawi, dan bagi saya itu satu hal yang menyedihkan karena kalau kita melihat juga para pekerja yang ada di Masjid Nabawi juga yang berkulit hitam itu juga sebagian besar mendapat perlakuan-perlakuan yang kurang layak dari negara. Ya. Padahal Bilal ini adalah salah satu simbol anti diskriminasi di dalam Islam. Oke. Nah, pengalaman lain yang belum bisa ya PPT-nya, John. Pengalaman lain yang juga berkesan bagi saya, dan ini hal yang sebenarnya mungkin agak menyebalkan, adalah terlalu banyak pembatasan terhadap perempuan. Ya. Jadi saya bersama istri ketika misalnya pergi ke perpustakaan Masjidil Haram di lantai 3, kita nggak bisa masuk berdua karena memang perpustakaan itu tidak diizinkan kaum perempuan masuk. Begitu juga ketika saya rutin berkunjung ke lantai 2 Masjid Nabawi, di sana ada perpustakaan yang bagus, perempuan sama sekali nggak bisa masuk di sana. Jadi memang gerakan emansipasi atau persamaan nasib perempuan yang dikumandangkan oleh Pangeran Salman sejak hampir 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang belum terlalu menjadi kenyataan. Begitu juga beberapa masjid yang lain, Masjid Khalifah Utsman, pergi ke Ali, ke Abu Bakar, itu perempuan nggak boleh masuk. Dia hanya boleh menunggu di pintu di luar. Dan itu sebenarnya agak menyedihkan karena bagi orang terutama yang ingin melihat tempat-tempat bersejarah, tokoh-tokoh yang seperti ini mungkin perlu di masjid-masjid seperti ini sangat penting untuk dikunjungi untuk mendapatkan pengalaman spiritual yang lebih penting. Oke. Nah, PPT-nya belum bisa, Mila? Ya, enggak geser, Mas. Tidak Saya bisa coba ya, lagi. oke. Nah. Ya, coba. Oke. Terus. Oke, terus. Lanjut. Ya, ini. Oke. Nah, satu hal yang rutin kalau kita lakukan di Masjidil Haram adalah melakukan tawaf 7 kali atau sa'i 7 kali mengelilingi, melintasi Bukit Safa dan Marwah. Suatu ketika, ini yang ketujuh ya, yang ketujuh, saya melakukan tawaf. Biasanya orang tawaf itu berkelompok dengan jamaahnya. Dan ini satu hal yang biasa, terutama kalau mereka ikut dalam KBIH. Nah, kalau kita tawaf dengan kelompok kita, biasanya kita akan membuat kelompok masing-masing melakukan gerakan-gerakan yang orang lain nggak masuk ke dalam kelompok kita, dan kadang-kadang kita akan saling menyikut satu dan yang lain, sehingga kadang-kadang memang kita agak kurang nyaman untuk melakukan tawaf. Nah, suatu ketika saya melihat seorang perempuan berjalan sendirian, pelan banget jalannya. Saya mengikuti dari belakang, dan kemudian lama-lama saya juga terbawa arus untuk berjalan jauh lebih pelan. Sejak saat itu saya kemudian merasa memang sebaiknya kalau kita melakukan tawaf atau sa'i itu, yang paling nikmat itu adalah ketika kita berjalan dengan pelan dalam keheningan, bukan dengan jalan yang berdesak-desakan. Gitu. Nah,
Jadi apakah saya kemudian lanjut? Apakah saya kemudian menemukan Tuhan di tanah suci? Satu hal yang saya rasakan adalah bahwa di sana kita bisa mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Ada yang cara yang agak ribet, ada cara yang kemudian agak dalam kesunyian, tapi satu hal yang sama adalah bahwa pada akhirnya kita mempunyai jalan yang sama menuju Tuhan. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup. Buku ini sekarang sudah ada di sebuah tempat, nanti bisa beredar di kalangan yang agak lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Mila yang ceritanya ini Elza tadi. Saya sudah membaca bukunya sebagian, belum tamat, dan terasa bahwa Elza memang setidaknya berubah ya sedikit yang kalau dari buku ini saya lihat. Tapi penjelasan Elza tadi banyak dia melihat apa namanya kondisi sosial, itu aspek spiritualnya yang bagaimana dia menemukan Tuhan atau bagaimana dia menikmati Tuhan itu belum diceritakan. Tapi satu hal yang pasti dalam buku ini dia tulis tapi tidak disebutkan tadi bahwa setelah pulang haji Elza berjanji akan lebih dermawan dibilang. Itu tertulis secara eksplisit di buku ini. Kita sudah kedatangan Bu Budi nih, Mila, mungkin Iya. kita lanjut ya. Halo Mas Budi, selamat bergabung. Oh, masih ke-mute, Mas Bayu tolong suaranya belum dibuka. Ya, sudah. Iya. Ya, sudah terbuka suaranya. Maaf, Iya. maaf terlambat. Lupa, Wah. saya ada acara di maghrib. Iya, Terus iya. Belum terlambat untuk sesi ini saya belum. lupa. Tapi syukurlah jalan lancar. Iya, sekarang Bang John kita akan dengarkan bagaimana tanggapan juga respon dari Mas Budi ya terkait dengan buku ini. Mas Budi kan seorang sahabat dari Mas Elsa ya. Jadi selain seorang sahabat, juga kita pengen dengarkan dari perspektif spiritualitasnya seperti apa sih terkait dengan berhaji dalam konteks yang mungkin lebih besar gitu ya. Gitu Mas Budi, kurang lebih Ya, mungkin sampai 20 menit ke depan. Silakan Mas Budi. 20 menit. Oke. Baik, terima kasih Mila, John, Elza. Selamat ya untuk terbitnya buku ini. Saya iri karena Elza bisa menulis dengan begitu bagus ya. Dan juga tekun sejak awal perjalanan sampai akhir benar-benar disiplin. Bisa disiplin, membuat catatan-catatan semacam etnografis terhadap apa saja yang datang disaksikan pada hari itu. Saya sudah membaca buku ini sejak yang versi pertama, versi awal sebelum dicetak yang edisi sekarang. Tentu ada banyak hal yang menarik dari buku ini. Buku ini sangat luas, pengkajiannya sangat luas, meliputi banyak hal dan sebagai sebuah sebut aja etnografis tadi, buku ini membantu sekali kita untuk kalau kita nanti pergi umroh atau pergi haji, kita punya gambaran-gambaran cerita gitulah, gambaran-gambaran cerita yang kalau baca bukunya Elza seperti tadi kita sudah dengar, kita akan mendapatkan cerita-cerita. Misalnya tadi yang terakhir Masjid Bilal, nanti kalau kita pergi ke Madinah, di mana sih sebenarnya masjid yang diceritakan oleh Elza itu? Nah, nanti kita akan ingat itu. Jadi itu salah satu kekuatan dan salah satu hal yang menarik dari buku Elza. Buku Elza ini beda dengan buku-buku yang lain yang sudah pernah terbit, misalnya Orang Jawa Naik Haji dari Danarto atau Ali Syariati yang menulis tentang haji, atau buku-buku yang
buku-buku yang mirip-mirip seperti Danarto atau seperti buku panduan spiritual tentang haji. Nah, buku Elza beda. Buku Elza sebenarnya sebuah cerita tentang catatan setiap hari pergi, setiap hari menjalankan proses haji itu selama 41 hari ini. Selamat Elza, itu capaian yang luar biasa. Tidak semua orang bisa berhasil. Tekun ya, tekun dan disiplin. Pokoknya selesai hari itu, setiap hari harus menulis satu cerita begitu. Baik, saya punya tanggapan-tanggapan. Saya sudah bikin dalam bentuk catatan. Nanti saya mau berbagi catatan saya ini. Oke. Dalam waktu kurang dari 20 menit mungkin saya akan membicarakan apa yang menurut saya belajar banyak dari buku ini. Oke, jadi buku Elza seperti tadi dia sudah kemukakan itu isinya esai reflektif, narasi pengalaman pribadi, bukan panduan manasik haji. Ini penting sekali karena kalau panduan manasik haji itu banyaklah. Dan kalau kita pergi haji juga pasti dapat panduan manasik haji ini. Nah, tapi Elza ini buku esai reflektif sehingga di dalam esai ini Elza sebenarnya juga seringkali menunjukkan pandangan-pandangan subjektifnya, misalnya kekesalannya atau juga mungkin kekagumannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi human interest di bukunya Elza ini cukup kuat ya, cukup kuat. Dan ini memang sangat cocok kalau memang kita membacanya setiap hari dalam proses sambil mengikuti Elza pergi haji. Jadi ini yang saya juga rasakan karena Elza setiap hari memposting esainya ini di WA group sebelum menjadi buku seperti ini yang sudah tentu mengalami banyak proses editing. Sedikit aja menjelaskan isi buku ini. Mungkin teman-teman sekalian yang belum mendapatkan buku ini, belum membaca buku ini, silakan beli. Tapi seperti saya kemukakan tadi, buku ini sebenarnya banyak yang diceritakannya. Ada 55 esai reflektif. Jadi banyak sekali artikelnya. Babnya ada 5. Dan di dalamnya menceritakan macam-macam hal. Misalnya bab 1, perjalanan dari rumah ke Tanah Suci, pengalaman emosional saat tiba di Mekah, kesadaran spiritual ketika melihat pertama kali Ka'bah di perjalanan kali itu, pengalaman wukuf, tawaf, sa'i, pertanyaan tentang makna sejati ibadah haji, dan seterusnya. Jadi setiap bab yang nanti akan terangkum dalam 55 esai reflektif ini ada tema-tema pentingnya, tema-tema besarnya. Tapi selalu ada pesannya, selalu ada pesan penting yang mau disampaikan Elza. Ini yang saya juga selalu menikmati pesan-pesan tersebut. Misalnya kalau saya mencatat dengan rumusan, itu yang Elza tulis itu sebenarnya perjalanan fisik tapi sekaligus juga batin. Dan yang disebut kesadaran spiritual, Elza tampilkan bukan hanya dalam kehusukan di masjid, kehusukan tengah malam, kehusukan waktu di Arafah dan sebagainya, tapi juga kesadaran spiritual yang muncul di tengah keramaian. Nah, ini menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa tetap menyadari kedalaman spiritual tapi di tengah keramaian. Ada bab 2, kalau bab 1 tadi awal perjalanan, bab 2 realitas Saudi Arabia. Nah, ini juga tema yang menarik dan kritisisme Elza kelihatan di sini, terutama terhadap kondisi sosial politik Saudi Arab, pemerintah Arab Saudi yang tadi sebagian sudah kita dengar ya. Soal kapitalisme ya, memang Mekah itu tampak berubah sekali dalam 20 tahun, 30 tahun terakhir ini. Sekarang Mekah itu
seringkali tidak bisa dibedakan dengan kota-kota besar seperti New York atau seperti London ya. Saya masih ingat kritik Muslim Abdurrahman. Nah, Muslim Abdurrahman juga menulis antropologi tentang pergi haji, dan dia mengkritik seperti Elza, dia juga mengkritik banyak hal, terutama terkait dengan kapitalisme dan kesenjangan sosial. Tadi kita sudah dengar bagaimana perlakuan terhadap pekerja migran, diskriminasi terhadap perempuan. Nah, dan ini Elza sebenarnya melalui bukunya itu dia selalu menyampaikan pesan yang disampaikan secara kritis, atau pesan yang kita perlu menyadari bahwa ada bagian dari perkembangan dunia Islam yang seperti ini yang kurang membanggakan, dan Elza berharap barangkali kita perlu memikirkan soal ini dalam kaitannya dengan perkembangan Islam di masa depan. Misalnya, kalau kita menyebut tanah suci, itu sebenarnya tidak selalu identik dalam kenyataannya yang digambarkan oleh Elza dengan kesempurnaan sosial. Ada ketegangan antara kesucian agama dan realitas sosial. Di bab 3 yang bicara banyak tentang ziarah, itu macam-macam perjalanan yang diceritakan oleh Elza, yang kita kalau sudah biasa umroh dan haji, ini hal yang kita akan ingat. Jadi membaca buku Elza untuk orang yang pernah umroh dan haji itu sebenarnya memberi memberi memori tersendiri, bagaimana yang mengingatkan kita waktu kita pergi ke sana. Misalnya Masjid Kuba, Masjid Bilal, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali ibn Abi Thalib, Masjid Nabawi, Gua Hira, Gua Sur, Jabal Rahmah, Makam Baqi. Nah, ini memang menarik ya, tempat-tempat yang selalu dikunjungi ya. Dan yang menarik di sini tentu Gua Hira, karena Gua Hira saya lupa. Tapi Gua Hira mungkin di waktu Elza datang ini sudah berubah ya, sudah ada jalannya. Kalau dulu kan nggak ada jalannya. Kalau dulu orang harus hiking ya, naik bukit batu. Tapi sekarang sudah ada tangga dari bawah dan kita bisa naik bis sampai di bawah dan menaiki tangga untuk bisa melihat Gua Hira di dalamnya. Ini menggambarkan di bab ini simbol perjuangan Nabi dan para sahabat. Kemudian bab 4, nah ini bagian yang paling menarik dari saya membaca bukunya Elza, itu jejak Nusantara di Tanah Suci ya. Jadi rupanya ada itu jejak Nusantara. Dan memang Muslim Indonesia itu sangat terkenal ya di dalam umroh maupun haji, karena jumlah kita sangat banyak. Secara keseluruhan umroh dan haji itu masing-masing kalau menurut datanya sekarang sekitar 200.000 orang setiap tahun. Jadi total ada 400.000 Muslim pergi umroh dan haji. Sehingga kehadiran umat Islam Indonesia di Mekah itu dan kemudian Madinah itu sesuatu yang betul-betul fenomenal ya. Fenomenal. Kita mudah mengenali sesama orang Indonesia karena tentu wajah ya, perawakan, pakaian dan seterusnya. Dan akan beda dengan wajah orang India Selatan, orang Pakistan, orang Turki, atau orang Arab sendiri. Juga diceritakan tentang tradisi Islam Nusantara, tokoh-tokoh Indonesia yang pernah di Tanah Suci ya, di Mekah atau Madinah, perbedaan budaya dunia Islam, dan Elza ingin menyampaikan Islam Indonesia itu, Islam Nusantara itu sebenarnya punya warna sendiri, lebih humanis, lebih kultural. Di buku ini juga ada makna spiritual, jadi bukan hanya sebuah etnografis tempat-tempat atau pemaknaan dari peristiwa-peristiwa, tapi juga ada makna spiritual ibadah hajinya yang terrefleksi dari air zam-zam, tawaf dan sa'i, lempar jumroh, tahallul, haji mabrur. Nah, semua diceritakan oleh Elza
sebagai sebuah perjalanan spiritual ya. Dan Elza menunjukkan bagaimana dia sendiri juga tumbuh ya dengan menjalani haji yang lama 41 hari ini, menjadikan dia merasakan adanya pertumbuhan dalam perjalanan spiritualitas ya. Nah, saya mencatat ada 3 gagasan besar di dalam buku ini yang sebagian tadi juga sudah dikemukakan. Pertama, Tuhan itu tidak hanya di tanah suci. Jadi judul buku Mencari Tuhan di Tanah Suci itu sebenarnya buku metafor ya. Buku dengan judul metafor ya. Karena pada akhirnya buku ini memberi kesimpulan Tuhan itu tidak hanya di tanah suci. Dia tidak hanya ditemukan di tempat tertentu seperti di Mekah atau di Madinah, tapi Tuhan itu akhirnya ditemukan di ruang batin manusia yang jujur dan manusia yang mampu tafakur sampai pada tingkat keheningan. Dan kemudian juga ada tanggapan kritis dari Elza, ritual itu tidak cukup kalau nggak ada transformasi diri. Jadi pentingnya transformasi diri. Perubahan batin itu menjadi sangat penting ya. Ego dan kesombongan harus dihancurkan. Nah ini gagasan-gagasan tentang haji dan umroh yang memang ini merupakan salah satu gagasan paling penting, bahwa untuk mencapai ketakwaan itu memang diperlukan fana di hadapan Allah ya. Diperlukan kita menghancurkan ego, mengurangi kemudian menghancurkan sehingga kita menjadi fana. Kita bukan apa-apa, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah ya. Kesombongan itu harus dihancurkan. Elza juga menunjukkan kalau menurut pembacaan saya, iman itu sebenarnya perjalanan yang tidak selesai. Jadi kita nggak bisa mengatakan haji itu adalah puncak dari perjalanan spiritual ya. Karena haji itu kan termasuk dari syariat Islam atau rukun Islam yang kelima, dan itu tidak bisa semua orang pergi haji karena ada banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Apakah kita bisa memenuhi atau tidak? Nah, tapi paling tidak ada statement bahwa paling tidak 1 kali dalam seumur hidup kita pergi haji. Tapi haji itu bukan puncak dari rukun Islam yang kelima, karena yang kelima kemudian dan tidak semua orang bisa pergi haji. Kalau kita sudah pergi haji, itu kita sudah puncak dari spiritualitas keislaman kita. Tidak. Ini sangat ditekankan oleh Elza bahwa akhirnya iman itu adalah proses yang terus berkembang. Nah, jadi kalau boleh diringkas dengan beberapa tema penting ya, tema-tema besar itu buku Elza itu ada spiritualitasnya, pencarian Tuhan, kesunyian batin, transformasi diri, ada kritik sosial, kapitalisme di tanah suci, ketimbangan sosial, kadang-kadang bicara politik Saudi juga, ada sejarah Islam, tempat-tempat bersejarah, perjuangan Nabi dan sahabat, ada humanisme Islam, persaudaraan umat beragama, kesetaraan, toleransi. Oke. Nah, jadi isinya kalau kita lihat dari segi tema saja, itu isi buku Elza itu sebenarnya sangat beragam, sangat banyak hal. Dan kalau kita sangat suka dengan tipe-tipe buku yang luas ya, cakupannya luas dalam isi, kita akan senang karena membaca buku Elza ini sama dengan kita membaca esai-esai. Jadi kita akan diberi pencerahan dari satu esai, dan ini ada 55. Nah, jadi kita bisa mendapatkan banyak banyak inspirasi dari 50 kemungkinan esai yang ada spiritualitasnya, ada kritik sosial, ada sejarah, ada humanismenya. Nah, bagi saya hal yang menarik dari buku Elza itu dia adalah buku haji atau tentang haji yang tidak konvensional, saya membayangkan buku ini sebenarnya ketika musim haji, misalnya kalau Elza seorang wartawan, seperti pernah beberapa kali saya saksikan di
di Kompas misalnya ada wartawannya yang pergi haji, dan wartawannya itu mendapatkan tugas setiap hari dia membuat laporan jurnalistik tentang haji yang dia alami dengan segala macam problemnya. Nah, kira-kira dalam tipe seperti itulah buku Elza. Dia bukan panduan manasik, dia bukan catatan perjalanan biasa. Buku ini berbeda dari buku panduan dan buku catatan perjalanan seperti perjalanan jurnalistik yang sering ada di koran-koran pada musim haji, tapi ada refleksi filosofis dan spiritualnya. Nah, ini yang membedakannya. Ada refleksi filosofis dan spiritualnya, dan ada pengalaman personal dan kejujuran. Elza jujur sekali menceritakan misalnya kesan-kesan diskriminatif terhadap perempuan, diskriminatif terhadap imigran, dan betapa tidak manusiawinya jam kerja. Memang itu sesuatu yang mencolok sekali kalau kita pergi ke Mekah. Di samping tentu saja persoalan yang sudah Elza sampaikan, ada juga hal yang sebenarnya saya misalnya selalu kagum. Tapi kekaguman ini ternyata bayarannya mahal sekali kalau baca buku Elza. Saya kagum dengan tata kelola, sebut saja mulai dari kebersihan sampai kelancaran dalam jemaat menjalankan ibadah di masjid itu. Misalnya di Masjidil Haram yang mungkin sekali Jumat itu bisa 100.000 orang atau lebih ya. Nah, itu tata kelolanya memang dahsyat sekali. Apalagi kalau tata kelola pada musim haji. Saya nggak bisa membayangkan betapa rumitnya tata kelola itu. Tapi Elza menunjukkan yang saya tidak sadari sebelumnya, bahwa haji dan umroh itu tata kelolanya dibayar oleh penderitaan dari migran ya, dari orang yang memang datang ke Saudi itu untuk bekerja, terutama ya memang orang Bangladesh dan orang Afrika. Nah, Elza jujur menceritakan kegelisahan batinnya, mempertanyakan dirinya sendiri, mengakui keraguan spiritual, dan ini saya sangat puji buku ini karena sangat terasa otentik ya, sangat terasa otentik buku ini, sangat terasa manusiawi juga. Ini human interest. Jadi kelebihan buku ini ada di human interest, manusiawinya tinggi sekali. Di samping tentu saja keberanian Elza mengkritik realitas di tanah suci. Ini sesuatu yang jarang, ini jarang sekali kita dapatkan penulisan tentang pengalaman haji yang kritis. Dan mungkin ini nanti akan mendapatkan perhatian dari mungkin Kementerian Agama kita, Kementerian Haji dan Umroh sekarang, tentang bagaimana haji Indonesia ini bisa memberi perhatian juga terhadap persoalan-persoalan ini. Oke, ya kesimpulan ya. Jadi kesimpulan. Jadi buku ini sebenarnya menyampaikan satu pesan satu aja. Sebenarnya kalau kita boleh meringkas hanya dalam satu pesan buku ini, menurut saya haji itu bukan sekedar perjalanan ke Mekah, tapi perjalanan menuju kedalaman diri manusia. Ini sebenarnya kalau bukunya Elza ketika menyampaikan banyak hal tentang perjalanan menuju kedalaman diri manusia ini, ditambahkan dengan syair-syair para sufi tentang perjalanan sejati spiritualitas Islam itu adalah perjalanan ke dalam diri, pasti sangat menarik ya, pasti sangat menarik dan menjadi ilustrasi. Jadi tanah suci itu hanya pemicu sebenarnya. Jadi orang pergi ke Mekah, haji atau umroh itu sebenarnya pemicu. Tapi perubahan spiritual sejati itu terjadi di dalam diri manusia. Nah, ini poin yang penting. Kekuatan buku ini, tentu posisi buku ini buku travel spiritual yang reflektif. Kemudian sebagai buku travel spiritual yang reflektif, buku ini berada di persimpangan. Berada di persimpangan
antara, nah ini kalau kita suka baca buku travel, ini buku Elza itu campuran antara travel writing, tulisan tentang perjalanannya, spiritual memoir, itu memorinya Elza, perjalanan spiritualnya, ada refleksi keagamaan, dan ada kritik sosialnya. Sehingga buku ini akan bisa dimanfaatkan bukan hanya pada calon jemaah haji atau umroh, tapi juga untuk pembaca-pembaca yang ingin tahu bagaimana sebuah peziarahan. Sebuah ziarah spiritual itu bagaimana? Karena ziarah itu kan selalu dari Allah menuju Allah. Itu ringkasannya, kalau sebuah ziarah itu dari Allah menuju Allah. Hampir semua agama itu tagline untuk ziarah kira-kira bisa menjelaskan tentang dari Tuhan menuju Tuhan. Jadi kita perjalanan dari Tuhan menuju Tuhan. Ini sesuatu yang sangat disadari oleh orang yang pergi haji, pergi umroh. Karena itu mereka melakukan banyak ritual pelepasan sebelum berangkat haji, terutama haji, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan kembali atau tidak. Karena banyak orang yang pergi haji meninggal di sana, dan kadang-kadang meninggal selama pergi haji, meninggal ketika kita pergi haji, itu juga salah satu yang diharapkan oleh orang yang pergi haji. Jadi ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Oke, saya sebenarnya punya pertanyaan-pertanyaan yang saya catat dan saya ingin dapat jawabannya dari buku Elza, dan saya berusaha untuk mendapatkan jawabannya. Itu pertanyaannya seperti ini misalnya. Ya. Pertanyaan reflektif saya atas buku ini. Nanti ada beberapa yang saya akan bicarakan karena waktunya nggak banyak. Tapi mungkin nanti saya bisa dengar dari Elza apa jawabannya. Jadi menurut Elza, apa makna mencari Tuhan? Jadi mencari Tuhan itu menjadi judul buku ini, dan ini judul yang menarik ya, mencari Tuhan. Istilah mencari Tuhan ini bisa menjadi pembicaraan filsafat ketuhanan yang mendalam, bisa sampai kepada sebuah refleksi dari perjalanan ziarah, karena semua perjalanan ziarah yang ada unsur spiritualnya itu bisa ditekankan bahwa ini sebuah perjalanan mencari Tuhan. Jadi terutama misalnya saya membayangkan misalnya orang India pergi ke sebuah tempat di Himalaya, untuk sampai ke tempat tersebut dia harus jalan kaki misalnya 2 hari 2 malam. Nah, itu ada tempat-tempat yang seperti itu di dalam tradisi ziarahnya Hindu, dan dia mencari Tuhan. Tentu saja ada hal yang dia cari. Nah, mencari Tuhan pada Elza ini maknanya apa? Tentu yang tadi kita sudah bicarakan itu sesuatu yang dalam penangkapan saya itulah yang Elza dapatkan. Tapi Elza pasti punya cerita lain yang saya pengen dengar. Ada juga di dalam buku Elza menekankan yang tadi kita sudah sebut, ritual itu tidak berarti tanpa perubahan batin. Nah, ini tesis dari Elza yang menarik ya, dan ini berarti kritik terhadap ritualisme. Jadi ritual itu harus melahirkan perubahan batin. Nah, saya belum menemukan di buku bagaimana cara agar ritual agama itu benar-benar mengubah karakter manusia. Nah, mungkin Elza punya cerita, mungkin Elza punya pengalaman selama 41 hari itu ada refleksi tentang ritual tertentu, entah tawaf, sa'i, atau salat 5 waktu di Masjidil Haram, dan ini terkait dengan perubahan, misalnya perubahan karakter atau perubahan spiritual ya. Terus ada, saya hanya mungkin sampai 5 saja. Terus ada buku Elza ini tadi sudah saya sebut mengandung kritik terhadap kondisi di tanah suci.
seperti kapitalisme dan kesenjangan sosial. Nah, pandangan seperti ini tentu saja akan beda kalau sudut pandangnya beda ya. Jadi memang di zaman sekarang spiritual travel atau traveling spiritual itu sudah dikemas dengan cara ekonomi, dengan cara kapitalis ya. Dan tidak terelakkan ternyata haji dan umroh juga sudah seperti itu. Sehingga kita sebenarnya pergi umroh, pergi haji itu sekaligus juga sebenarnya travel dalam arti turisme duniawi. Karena di Mekah dan Madinah itu semua yang biasa kita sering cari kalau kita pergi ke Eropa atau Amerika atau Australia itu juga ada di situ. Misalnya hotel-hotel yang mewah, mall-mall atau kuliner dan seterusnya. Jadi saya ingin dengar cerita Elza, kenapa kritik semacam ini penting ya dalam literatur religius? Apa yang sebenarnya Elza ingin harapkan dari orang pergi haji itu mengetahui masalah ini dan kemudian perubahan kesadaran seperti apa yang Elza harapkan pada orang yang pergi haji dan orang sudah membaca bukunya Elza. Nah, Elza juga membandingkan karakter dua kota suci ya. Yang kita sudah tahu perbedaannya, karakter Mekah itu terasa lebih keras, terasa lebih disiplin, perlakuan perbedaan laki-laki perempuan itu di Masjidil Haram dengan di Masjid Nabawi itu berbeda. Madinah itu terasa lebih lembut. Nah, ini juga kita memang bisa rasakan dari mungkin bangunannya juga, bangunannya yang kalau Mekah itu besar sekali dan banyak sekali orang, Madinah itu lebih kecil dan lebih sedikit orang karena tidak semua orang merasa perlu juga pergi ke Madinah. Tapi kalau kayak kita dari Indonesia, dari tempat yang jauh, kalau sudah ke Mekah kita ya baiknya ke Madinah lah. Kenapa kita tidak, kalau istilah yang sering ustadz katakan di masjid-masjid itu, kita sudah ke Mekah tapi kita tidak pulang kampung, bukan pulang kampung, tidak menemui Nabi Muhammad, misalnya begitu. Jadi makna simbolik dari pengalaman spiritual itu beda nggak? Apa beda yang kita rasakan kalau kita di Mekah dan di Madinah? Apakah perbedaan ini akan memberikan satu pengalaman spiritual yang juga berbeda? Oke, Mila, John, saya nggak mau mengambil waktu terlalu banyak karena waktunya juga terbatas, jadi saya berhenti aja dulu di sini. Tapi ada beberapa poin yang saya masih punya mungkin nanti untuk bahan ditanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi atas paparannya ya, cukup komprehensif ya dari struktur penulisan, kemudian juga dari isinya sampai bab-babnya ada berapa bab yang dibahas, kemudian juga yang terakhir justru memberikan pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang mungkin belum ada atau belum terekspor lebih jauh di buku Mas Elsa. Nah, halo Bang John, karena Mas Budi banyak pertanyaan nih, kayaknya kita minta dulu Mas Elsa untuk menjawab dulu kali ya pertanyaan dari Mas Budi, baru kita serahkan ke yang lain. Silakan Mas Elsa kalau mau ditanggapi dulu. Oke, Budi, wah merasa terhormat sekali membaca buku saya secara komprehensif ya, dan banyak sekali hal yang dibahas di situ. Saya ingin mulai dengan di dalam buku saya itu, saya memang menulis bab khusus tentang Saudi. Ada 7 atau 8 tulisan di situ. Dan tulisan itu memang semuanya itu mengkritik dengan keras perlakuan Saudi terhadap kaum perempuan, sikap pemerintah Saudi terhadap aspirasi rakyat, dalam arti di sana kecil sekali kemungkinan munculnya proses demokratisasi.
lalu proses marginalisasi terhadap suara-suara yang berbeda. Ini luar biasa. Ada seorang perempuan pada tahun 2017, di situ saya sebut namanya, melakukan gerakan menyupir mobil, setir mobil. Waktu itu dia kemudian ditangkap, hanya beberapa bulan setelah ditangkap, tapi kemudian pemerintah Saudi membolehkan wanita perempuan menyupir mobil. Perempuan itu kemudian berkembang menjadi seorang tokoh yang terus mengkritik proses kepemilikan Saudi, karena memang seluruh kekayaan negara Saudi dengan keturunannya Ibnu Saud yang jumlahnya 30.000 orang itu untuk menguasai hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jadi dalam proses seperti itu, kekayaan Saudi yang luar biasa itu memang tidak bisa jatuh kepada semua rakyat Saudi. Dan kalau kita melihat, meskipun Saudi itu negara yang kaya raya akan minyak, praktis kita tidak melihat prestasi Saudi di bidang ilmu pengetahuan. Jadi baca saja pemikiran-pemikiran tentang keagamaan atau ilmu pengetahuan, itu Saudi kalah jauh dengan Pakistan, apalagi dengan Iran, gitu kan? Karena memang proses pengembangan ilmu pengetahuan di sana itu mengalami banyak keterbatasan. Nah, memang Pangeran Salman belakangan tuh banyak mengirimkan para pemudi Saudi untuk belajar ke Barat. Jadi persoalan kemudian adalah bahwa ide-ide yang mereka terima di Barat itu akan sulit untuk berkembang di tanah air. Universitas-universitas Saudi itu tetap saja perkembangan ilmu pengetahuan dan riset-risetnya itu rendah sekali. Jadi saya memang mengkritik keras proses-proses sikap pemerintah Saudi dalam hal demokrasi, terhadap perempuan, terhadap ilmu pengetahuan, dan itu kemudian suatu ketika saat saya ketemu dengan Pak Menak di kantornya, dia bilang pada saya, Elza, kamu jangan terlalu keras mengkritik Saudi, nanti kita kena ini. Gitu. Nah, dengan cara itu, dengan melihat data-data yang ada, terus terang saya melihat Saudi itu akan tetap menjadi negara yang terkebelakang di masa yang akan datang, karena sikapnya kurang open terhadap ilmu pengetahuan dan sistem politik yang demokrasi. Yang kedua tentang jejak Nusantara. Nah, ini saya tadi lupa. Memang saya menulis secara khusus tentang jejak Nusantara di Tanah Suci dan tentang pengaruh jamaah kita di Tanah Suci. Saya mencatat ada 3 hal yang penting di situ. Yang pertama, tradisi salaman setelah sholat itu di Tanah Suci itu kita akan mendapat sikap yang tidak ramah. Jadi itu hanya tradisi di Indonesia. Jadi kalau kita selesai salaman di masjid di sana, kemudian kita menengok kiri dan bersalaman, itu reaksi orang beda-beda. Kalau orang Saudi yang cenderung Wahabi itu akan beragamakan bidah, dan mereka tidak memandang kita dengan sikap yang agak kesal itu, karena itu mungkin tidak ada di dalam tradisi mereka. Tapi kalau jamaahnya mungkin dari Afrika, sebagian mereka mungkin toleran, tapi mereka tidak akan mau menerima jabatan tangan kita. Jadi jabat tangan yang ada dalam tradisi Islam di Indonesia selesai sholat, itu hanya tradisi kita dan tidak muncul dalam tradisi lain di dunia Islam. Yang kedua, jamaah Indonesia itu dikenal sebagai jamaah yang paling dermawan di Tanah Suci. Ya. Jadi biasanya jamaah kita pergi ke Tanah Suci itu sudah menyiapkan sedikit uang, dan itu sudah disiapkan dalam bentuk amplop-amplop. Setiap pergi mereka ke masjid, mereka selalu menyiapkan itu dan memberikan itu kepada para pekerja imigran yang ada, yang memang jumlahnya sangat banyak
dalam masjid itu biasanya ribuan tuh pekerja imigran, baik yang ada di dalam maupun yang di luar. Nah, para pekerja imigran itu juga kalau tahu ini ada jemaah dari Indonesia, itu akan terus dikelilingi itu. Karena mereka sadar yang memberikan bantuan kepada mereka hanya itu. Kalau jamaah dari Arab itu praktis sama sekali agak berkurang, apalagi dari Afrika. Yang ketiga, jejak Nusantara yang juga cukup berpengaruh adalah ketika saya pergi ke perpustakaan masjid di Masjidil Haram di lantai 2. Saya masuk ke sana, di sana ada perpustakaan dari mancanegara. Tapi perpustakaan dari Indonesia itu ruangannya agak cukup besar di sana. Dan ketika kita masuk ke sana, ya tempat paling terhormat itu diberikan kepada Buya Hamka, gitu kan? Ada bukunya yang 6 jilid itu dipamerkan di ruangan VIP di sana, dan itu yang paling banyak dibaca oleh orang. Nah, para pekerja perpustakaan kemudian bercerita, dan ini menjadi legenda di sana, bahwa Buya Hamka itu pergi ke Mekah tahun 1927 dalam usia yang sangat muda. Ketika itu negara Saudi sebenarnya belum berdiri, karena Saudi itu berdiri kan tahun 28. Dan namanya kemudian melegenda karena dia memang banyak memberikan pencerahan-pencerahan di sana dan menjadi seorang alim ulama yang cukup terpandang di sana. Dan pulang dari sana kan kemudian Buya Hamka menulis satu buku yang mengatakan kira-kira intinya ya, yang kemudian disebut inilah Haji Mabrur. Gitu. Saya pergi ke Tanah Suci dengan hati yang gagah, tapi ketika pulang, saya pulang dengan sikap yang rendah hati. Nah, itu mencerminkan kata orang Haji Mabrur itu seperti itu. Gitu. Kemudian yang juga menjadi sasaran saya itu adalah tempat-tempat bersejarah di situ. Apakah itu Masjidil Haram, Gua Hiro, Gua Rahma, Gua Sur, dan banyak tempat yang lain. Nah, saya mempunyai pengalaman yang menarik di Gua Sur. Gua Sur itu adalah satu gua di mana Nabi ketika dikejar oleh kaum Quraisy masuk ke bukit di gua itu, dan dia berdiam diri di situ selama hampir 3 hari, ya kan, bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah dia selamat di sana, dan itu satu keajaiban karena gua itu seakan-akan memberikan perlindungan. Ketika saya sampai ke sana, mobil akan parkir, tiba-tiba saya melihat anak-anak kecil berkulit hitam sedang berjualan, kemudian tiba-tiba lari karena dikejar oleh, dalam tanda kutip, kamtipnya Saudi itu yang biasa mengejar para imigran gelap, dan kalau nasibnya sial mereka kemudian akan ditangkap dan biasanya akan dipulangkan. Perbedaan Mekah dan Madinah. Jadi di Mekah itu saya merasa memang agak penduduknya keras, ya, terlalu keras menurut saya, tidak ramah, dan kecuali kalau di luar Masjidil Haram itu kita agak susah menemukan tempat di mana kita bersosialisasi dengan penduduknya. Jadi keras sekali ininya, termasuk perlakuan pekerja, petugas kerajaan terhadap jamaah itu keras sekali di sana. Orang lagi sholat ditendang, ditempeleng, dibentak-bentak, gitu kan. Jadi kadang-kadang memang kita harus siap menerima cobaan yang seperti ini. Tapi di Madinah penduduknya jauh lebih ramah, lebih open, lebih terbuka. Jadi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, kita akan menemukan satu ketenangan batin yang itu sangat jauh berbeda dengan apa yang kita lihat di Masjidil Haram. Jadi memang saya jadi kemudian memahami mengapa kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, karena penduduk Mekah itu terlalu keras, hatinya terlalu keras. Sementara Madinah hatinya lebih lembut,
sehingga Islam kemudian lebih terbuka dan berkembang di Madinah. Ya. Saya kira itu. Oh ya, salah satu tempat bersejarah tadi yang disebut itu adalah Jabal Rahmah. Nah, ini satu tempat yang menarik sebenarnya yang dikunjungi oleh banyak orang. Ketika datang ke sana, saya kemudian mulai merasakan pesan penting dari Jabal Rahmah itu yang saya tulis di dalam buku ini adalah bahwa pada akhirnya Tuhan itu Maha Pengampun. Betapapun besarnya kesalahan manusia, seperti yang sudah dilakukan oleh Adam, setelah dia bertaubat dan meminta ampunan kepada Tuhan selama ratusan tahun, pada akhirnya Tuhan mengampuni mereka dan mempertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah. Jadi pesan penting dari tempat di Jabal Rahmah itu adalah bahwa Tuhan itu Maha Pemaaf. Saya kira itu sementara Budi jawabannya dari sekian banyak pertanyaan yang diberikan oleh Budi tadi. Iya, saling Ya, berjawab ya. Iya. tapi begini ya, apa namanya, bahasan Budi tadi itu menarik sekali, menyeluruh ya. Jadi bagi yang belum membaca buku, sebaiknya membaca tadi summary dari Budi, itu akan jauh lebih cepat menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Elza melalui buku ini. Itu pengalaman saya setelah saya membaca buku ini dan mendengarkan Budi. Budi bisa merangkum semuanya dengan jelas, bahkan bisa menyisipkan pertanyaan di akhirnya yang saya kira orang perlu dijawab ya, apa arti mencari Tuhan secara spiritual itu nggak kelihatan. Elza lebih banyak melihatnya secara sosiologis ya. Dan beberapa buku semacam ini, saya jadi ingat buku Laskar Pelangi ya. Itu dikategorikan di beberapa negara sebagai buku pariwisata ya. Sebab menunjukkan jalan begini, tempat ini begini gitu. Nah, ini kelebihan buku Elza ya. Itu juga bisa dijadikan sebagai kalau kita mau ke Mekah, ke Madinah itu baca buku ini, kita akan tahu bahwa di Gua Hira itu nanti ada pedagang bakso unta gitu, semacam itu. Hal-hal semacam itu diceritakan oleh Elza, menarik sekali. Waktu kita sedikit, Mila banyak yang mau nanya, kita persilakan kali ya Ya, kepada Pak Paulus ya. Pak Paulus yang sudah raise hand, silakan. Nah, ini pasti menarik nih karena Pak Paul ini tentu mungkin memiliki rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Silakan Pak Paul. Halo, Pak Paul dari Papua. Masih Oke. Oke, silahkan. Oh, sudah ada. Silakan Pak Paul. Ya, saya mohon maaf saya lagi ikut kuliah, jadi saya off kamera. Pak Budi, saya punya catatan perjalanan Mas Elsa ini mungkin lebih dari 20-an tulisan selama mulai dari tanggal 19 Mei pamit menuju rumah Tuhan. Itu dimuat berseri di Suara Anak Negeri. Saya baca sejak tadi pagi dikirim flyernya, terus saya mulai buka, wah ini catatan hariannya ada di sini. Aku baca satu persatu tulisan, mulai dari tanggal 19 Mei pamit menuju rumah Tuhan, judulnya, sampai, wah lumayan banyak nih Pak Elsa, mungkin seperberapa dari buku itu ada di catatan harian yang dimuat di Suara Anak Negeri. Ada satu hal yang saya lihat betapa perjalanan spiritual seorang Haji Elsa Taher dalam perjalanan suci itu masih juga ada aspek primordial yang melekat pada dirinya. Apa itu primordialnya? Bagi saya, keindonesiaan begitu kental sehingga dia harus dengan istrinya ke perpustakaan, istrinya harus tertahan karena dilarang seorang ibu harus masuk di perpustakaan, hanya seorang laki-laki dan ibu
dibiarkan di luar, dia masuk sendiri, itu tanggal 17 Juni 2025. Hal yang menarik di situ adalah tulisan yang cukup menyentuh. Izinkan saya membacanya. Saya menulis tafsir ini dalam penjara, namun hati saya tak pernah di penjara, kata Hamka. Ternyata kebebasan sejati itu ada dalam rumah Tuhan. Dan disitulah spiritualitas yang digapai oleh seorang Haji Elsa dalam perjalanan sucinya menuju tanah suci. Kalau saya baca mulai dari tanggal 19 Mei sampai tanggal, ya banyak sekali nih. Itu sentuhan-sentuhan atau nuansa tanah suci itu membalikan suasana batin spiritualitas seorang Elsa pada tataran pemaknaan bahwa ternyata yang tidak ada itu ada dalam batinnya, dalam pergolakan hidup selama di Indonesia yang Allahu Akbar kini kutemui dalam suasana yang syahdu kusuk. Dan ada satu tulisan yang saya tidak sendiri, tetapi bersama istri saya menuju ke Mahabesaran yang akbar. Terima kasih Pak Elsa. Kata-kata yang luar biasa, mungkin bagi orang lain sederhana ya, tetapi primordialitas bisa melihat karya seorang Buya Hamka di sana mengagungkan keindonesiaan, itulah primordialitas. Ternyata ada orang Indonesia hebat juga dikagumi di sana, bahkan dunia malah. Terima kasih Bang Elsa. Pak Budi sudah komprehensif memaparkan itu. Terima kasih karena ternyata catatan perjalanan seorang Haji Elsa dimiliki cukup oleh Suara Anak Negeri. Mungkin itu sedikit sharing saya. Semoga bermanfaat Pak Budi dan teman-teman. Pak Elsa, Pak Haji, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mil, tadi ada Pak Toto ini raise hand. Kita silakan dulu ya, karena waktu Iya betul, silakan Mas Toto. Silakan. Masih di mute itu Pak Toto ininya, mic-nya. Mic-nya belum dibuka Pak Toto. Ya. Jelas? Nah, oke, silakan. Ya, jelas. Oke, terima kasih Bang John. Saya sedikit urun rembuk dengan senang hati saya bisa mendengar paparan yang diperkuat tadi oleh Mas Budi ya. Bang John, kalau saya punya kewenangan secara keilmuan ya dalam Islam, mungkin ya, saya termasuk yang akan ikut mengusulkan barangkali setelah mempelajari berdasarkan dari pengalaman dan sebagian dari hasil riset yang terekamlah oleh saya, bagaimana proses perjalanan haji ini dilakukan dan terjadi. Mungkin rukun Islam yang kelima ke depan itu harus dipertimbangkan untuk diganti dengan memuliakan anak yatim kali ya. Jadi bukan lagi naik haji, karena ibadah haji ini ibadah yang paling mahal menurut saya.
kasihan buat umat Islam yang tidak punya kesempatan untuk naik haji, apalagi dengan segala macam dampak dan efeknya sampai hari ini. Ternyata haji itu lebih dominan esoteriknya ya, ketimbang eksoteriknya. Nah, sementara dari yang saya tahu, yang saya pelajari, kalau kita bicara isi dari Al-Quran ini kan kalau kita bedah itu mungkin 90% lebih itu bicara tentang sosial. Nah, sementara dari rukun Islam yang saya tahu, itu hanya rukun Islam yang ketiga tuh yang punya pesan sosial yang cukup terasa ya. Nah, selebihnya adat, sholat, puasa, apalagi haji, itu lebih ke efeknya lebih ke personal ya, individual gitu, yang kita belum tahu itu. Tapi faktanya yang terjadi adalah makin sering naik haji tidak selalu menjamin seseorang menjadi lebih baik. Bahkan saya berani memastikan para koruptor yang sekarang banyak masuk penjara itu mungkin sudah lebih dari 2-3 kali naik haji. Nah, poin saya dari sini termasuk saya tangkap dari apa yang tadi dipaparkan oleh Bang Elza ya, yaitu lebih ke pengalaman spiritual yang belum berefek sosial yang besar ya, sesuai dengan pesan Al-Quran yang 90% isinya tentang tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan gitu. Nah, mungkin ke depan saya kira harus sudah mulai dikumpulkan para ulama memikirkan jangan sampai gitu ibadah haji itu menjadi candu, karena rata-rata orang kalau sudah naik ke sana tuh pengen ke sana lagi gitu. Nah, sementara kalau kita bicara Baitullah itu saya kira di panti asuhan juga bisa kita jadikan Baitullah. Jadi Baitullah tidak harus dalam bentuk benda, bangunan yang ditutup kain hitam, kemudian di sekitar situ kita berkeliling. Nah, barangkali ke depan kita perlu ada redefinisi ya, haji dan Baitullah itu, tawaf dan segalanya macamnya itu, rukun-rukun hajinya, lewat berkeliling ke rumah-rumah anak yatim, ke rumah-rumah fakir miskin, jompo, yang menurut saya itu lebih Qurani, lebih Islami ya, artinya lebih sesuai dengan pesan Islam yang sebenarnya, yang begitu menekankan pada aspek kemanusiaan, hablum minanas, ketimbang yang sekedar hanya urusan hablum minallah ya, urusan dirinya dengan Allah saja, tapi tidak berefek langsung pada hablum minanas. Nah, saya kira ini yang poin mungkin saya pengen dari Bang Elza termasuk Bang Budi sedikit dapat pencerahan yang mungkin bisa merasakan langsung gitu efek dari itu tuh seberapa besar sih terhadap kehidupan sosial ya. Memang sampai hari ini kita belum punya data research ya, karena memang ibadah haji itu sama kayak sholat gitu, sifatnya lebih esoterik, yang pengalaman batin pribadi yang rada susah gitu diukur ya, alat ukurnya itu tidak terlalu cukup benar. Tapi paling tidak faktanya hari ini orang berebut naik haji sehingga lebih dominan nafsunya itu ketimbang lilahnya. Nah, barangkali ke depan harus dipikirkan, sudah gak perlu lagi ini antrian sampai sekian tahun, lebih baik misalnya dana yang sudah disiapkan untuk naik haji dan baru berangkat sekian tahun ke depan itu, kenapa tidak kita alihkan ke panti asuhan, rumah-rumah jompo, orang-orang yang telah terlantar dan lain sebagainya, yang mungkin jauh lebih diridhoi Allah menurut saya, harta itu atau benda atau uang yang sudah dipersiapkan
ketimbang untuk sekedar datang ke sana yang mungkin saja hanya sekedar numpang nangis karena melihat kemegahan bangunannya yang luar biasa, hanya berhenti sampai di situ gitu. Nah, sementara pada saat kita meninggalkan tanah air pergi ke sana, masih ada tetangga kita yang tidak punya beras. Padahal di situ sebenarnya ada Baitullah. Saya kira itulah yang menurut saya sedikit catatan tambahan barangkali untuk jadikan bahan renungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih Mas Wah, Oto. Ini luar menarik biasa ini nih Bang John pemikiran ini. semua orang ya. Iya, Definisi itu sama juga minta fatwa ya. minta fatwa Fatwa baru siapa terkait yang kita dengan minta-minta haji. untuk Iya. haji. Jadi rukun Islam yang Oke, kelima waktu mau kita diganti ya. sudah lebih dari 3 menit ini kita Oke. efektifkan saja Iya, memberikan singkat kesempatan saja kepada dari Mas Baik. Elsa. Elza dan Budi Saya jawab singkat saja, menanggapinya. mungkin nanti Budi menambahkan. Pak Paulus, terima kasih mengharukan mencatat catatan-catatan saya di Suara Anak Negeri. Secara berkala memang waktu itu hampir setiap 2 hari sekali. Yang kedua, terhadap Mas Toto, saya juga bertanya seberapa jauh sebenarnya efek orang naik haji terhadap penghayatan dia terhadap keagamaan yang punya dimensi sosial. Sebab dalam kenyataannya kita melihat ketika orang pergi haji dan pulang haji, ya tidak terlalu nyata itu perubahan dalam kehidupannya, ya kan? Saya tidak tahu apakah itu dikategorikan sebagai haji mabrur, gitu kan? Nah, yang ada memang orang yang pulang haji itu berubah secara radikal. Misalnya pahlawan kulit hitam Amerika, Malcolm X. Dia sebelum berangkat haji itu adalah orang yang sangat anti kepada kulit putih. Ceramah-ceramahnya itu membakar jiwa, karena ketika itu kulit hitam diperlakukan tidak adil. Tapi ketika sampai di Mekah, dia melihat bahwa di sana ada orang diperlakukan sama, dari manapun bangsa dan agamanya dan warna kulitnya. Dan pulang dari situ dia menulis buku yang sangat bagus tentang Islam. Yang kedua, tentang rukun Islam yang kelima, ini mungkin nanti Budi yang lebih akurat ya. Saya juga memang merasa sudah saatnya dibuat satu pembaharuan pemikiran Islam yang yang tetap mengatakan orang rukun Islam yang kelima itu penting, tapi ada hal yang lebih penting dari itu, seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Toto, disebabkan oleh perubahan perkembangan penduduk, sehingga suatu saat nanti, seperti yang kita lihat di Malaysia, orang naik haji 100 tahun kemudian, sehingga ketika dia mendaftar haji, itu yang akan naik itu adalah bukan dia, bukan anaknya, tapi malahan cucunya, gitu kan. Dan saya kira di sini orang-orang seperti Pak Kures sudah pernah mengatakan itu dalam bahasa yang agak samar ya, bahwa banyak perbuatan-perbuatan mulia yang bisa dilakukan, yang itu pahalanya jauh lebih penting daripada naik haji. Hanya saja problemnya Mas Toto, untuk orang-orang kita, termasuk mungkin saya juga ya, ada anggapan bahwa puncak keberagamaan dan kesempurnaan seorang muslim adalah ketika dia sudah sampai di tanah suci. Jadi ada kepuasan batin yang dalam, ada kepuasan religius yang dalam, karena itu sudah dikatakan sejak kita lahir oleh orang tua, bahwa salah satu keinginan mereka adalah yang membanggakan mereka, anaknya bisa berangkat ke tanah suci. Itu perbuatan mulia yang semulia-mulianya perbuatan seseorang. Dan itulah sebabnya sampai sekarang antrian ke tanah suci makin panjang. Waktu di pesawat saya bertemu pramugari umur 28 tahun dari Surabaya
dia mengatakan baru mendaftar haji di Surabaya, dia dapat antrian 39 tahun. Dia akan naik haji nanti di umur 75 tahun gitu. Kira-kira itu. Jadi saya kira memang perlu orang-orang, ya mungkin Budi dan kawan-kawannya lah gitu di esoterika mengembangkan gagasan-gagasan pembaharuan yang seperti diinginkan oleh Mas Toto. Saya kira itu dari saya. Sangat bijak sekali Bang Ya, John ya. Mas Elsa ya luar biasa. Emang haji ini seperti ini ya. Betul-betul haji nih. ya benar. Bijak ya bagaimana menanggapinya. Silakan Budi, ada respon? Ya, Ya, silakan. mungkin kita perlu lihat sejarahnya sejak masa di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi sebenarnya sudah disadari bahwa pergi haji itu bukan hal yang mudah ya. Kita bisa bayangkan pada waktu itu orang kalau pergi haji misalnya dari Madinah ke Mekah, maka itu pasti memerlukan berhari-hari naik onta ya. Bahkan sekarang pun kalau kita naik bis itu masih 5 jam dari Mekah ke Madinah. Atau naik kereta semacam Wush itu 2 jam. Jadi memang pada waktu itu juga sudah ada satu kesadaran pergi haji ini tidak setiap orang bisa atau mampu ya. Karena ada kendala perjalanan yang jauh atau kendala fisik yang diperlukan staminanya untuk bisa perjalanan jauh ya. Apalagi ketika perkembangan Islam meluas melebar ke tempat yang sangat jauh di Afrika Utara, di Timur Tengah, sampai ke Indonesia yang sangat jauh. Sehingga kalau lihat cerita-cerita bagaimana di masa kolonial ya, karena sebenarnya kayaknya pelayanan haji itu baru ada di masa kolonial. Itu untuk pergi haji diperlukan waktu yang lama sekali. Sehingga terkenal sekali di awal-awal pemerintahan kolonial memberikan fasilitas untuk pergi haji. Mereka yang pergi haji pasti akan tinggal di Mekah atau Madinah dalam beberapa bulan atau mungkin tahun. Dan ini yang cerita yang paling sering dibicarakan itu bagaimana seseorang itu berubah ketika dia pergi haji dan tinggal di Mekah dan kemudian kembali membawa banyak pembaharuan agama. Yang cerita yang terkenal tentu cerita tentang 3 haji dari Minangkabau yang kemudian ini memicu sebuah kritik dari mereka dan yang mengikuti mereka terhadap agama Islam yang sudah bercampur dengan adat ya, sehingga ini akhirnya juga menimbulkan perang Padri yang selesai dengan kesepakatan di mana adat harus bersandingkan syarak bersandingkan kitabullah. Nah, ini kesepakatan di mana agama dan adat itu harus harmonis ya, tidak boleh berbeda. Di Jawa orang seperti Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu juga membawa perubahan setelah pulang dari Mekah. Jadi memang itu dahsyat sekali ya, sangat sulit, perjalanan yang sulit. Karena itu tidak heran seperti Elza bilang, pengalaman haji dalam imajinasi Muslim Indonesia dan mungkin setiap Muslim itu merupakan puncak ya, merupakan pengalaman puncak yang tidak setiap orang bisa. Tapi kendala-kendala juga sudah mulai muncul. Misalnya kendala yang paling jelas itu adalah kendala di mana dibutuhkan waktu khusus ya untuk haji, yang kemudian ini menjadikan tidak semua orang bisa pergi dengan cepat ya. Di masa yang lalu masih dibutuhkan beberapa tahun saja, sehingga kemudian ini memunculkan
ijtihad sudah sebenarnya sejak ada kawan kita Mas Dar Farid Masudi yang berijtihad dengan dalil-dalil yang mantap itu bahwa haji itu harusnya bukan hanya pada bulan haji, tapi ada 3 waktu yang dia carikan argumen keagamaannya. Pak Nasaruddin Umar juga pernah mengungkapkan di masa yang lalu sebelum menjadi Menteri Agama tentang perlunya waktu yang lain selain di bulan haji. Dan sekarang semakin sulit. Tadi disebut oleh Elza berapa 39 tahun atau apa di Malaysia, di Indonesia juga begitu. Nah, di era perkembangan teknologi digital ini menjadi tantangan besar nanti. Tidak lama lagi kita akan bisa punya pengalaman haji secara virtual. Nah, pengalaman haji secara virtual dengan menggunakan alat VR namanya yang sudah bisa kita rasakan alat itu untuk perjalanan-perjalanan yang lain. Saya pernah mencoba sebuah VR yang dibuat di sebuah tempat turisme dan kita bisa keliling daerah yang seolah-olah kita sedang naik balon terbang begitu ya, keliling daerah yang kita ada di situ. Nah, itu memang dahsyat sekali dan saya kira VR untuk haji nanti kita akan bisa menyelesaikan haji mungkin hanya dalam beberapa jam. Tinggal fatwanya ini selevel dengan haji atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat aja perkembangan kemanusiaan nanti di masa yang akan datang. Tapi itu salah satu yang sudah terpikirkan loh oleh ahli-ahli teknologi dari Emirat Arab ya. Tapi saya tidak tahu. Saya setuju dengan Mas Toto bahwa ini problem besar ya. Yang kita harus memaknainya lebih mendalam sehingga tidak menaruh haji sebagai salah satu syarat ya. Tapi memang kalau kita lihat sejarah kenapa terbentuk syariat Islam dengan 5 rukun Islam, 6 rukun iman itu sebenarnya juga sebuah ijtihad. Tapi karena ijtihad ini sudah terlalu lama, kita kemudian menganggap itu seolah-olah itu dari Allah ya. Tapi sebenarnya ini juga ijtihad. Jadi selalu terbuka kemungkinan, tinggal kita menunggu siapa yang akan mengatakannya. Masih belum tahu ini. Tapi soal haji memang soal yang semakin kompleks lah. Di samping masalah-masalah yang muncul, yang sekarang kita lihat dari soal kuota haji dan sebagainya. Terima kasih Mila dan John. Ya, terima kasih Budi. Jadi kalau misalnya haji itu bisa pakai VR, virtual reality, nanti setelah selesai haji, gelarnya haji virtual. Misalnya haji virtual. Dan itu John, kamu tahu, di dalam pemikiran filsafat diperdebatkan, apakah VR itu sungguh-sungguh berbeda dengan realitasnya. Kelihatan berbeda sebenarnya, ada perbedaannya, kita bisa menjelaskan perbedaannya. Yang pasti dimensi tubuh tidak ada di VR. Dimensi inilah tubuh kita ikut di dalam haji itu, tapi yang bekerja kalau VR itu lebih banyak pikiran. Nah, ya hilangnya dimensi tubuh itu sesuatu yang tidak bisa tergantikan oleh VR. VR tidak bisa menggantikan bahwa kita punya rasa, apakah rasa panas, terlalu panas di Mekah, terlalu dingin di musim dingin dan sebagainya, itu nggak bisa kita rasakan. Nah, tapi tetap pertanyaan awal tadi, apakah VR itu realitas yang memang sungguh-sungguh beda ya? Virtual, kata virtual itu dipakai di situ. Segala sesuatu yang sudah kita lewati itu sebenarnya menjadi virtual. Elza sudah pergi haji, bahkan sudah menulis buku, tapi sekarang hajinya Elza itu virtual, ada di kepalanya. Sudah tidak dialami lagi, sudah lewat. Itu sebabnya kenapa kemudian salah satu hal yang positif dari perkembangan dunia digital ini, kita sebenarnya bisa menikmati banyak sekali pengalaman-pengalaman real yang sekarang dikemas dalam virtual. Dan ketika yang real itu menjadi virtual, tidak ada bedanya antara virtual yang kita dapatkan secara digital dengan kalau kita pergi memang real,
tapi nanti menjadi virtual ketika sudah lewat waktunya. Nah, itu perdebatan yang belum final sampai sekarang. Kita Ini belum bicara tentang hukumnya ya, belum bicara tentang apakah secara sekarang syariah mungkin kita akhiri relevan, karena sudah Iya, belum. iya, lebih terima 15 menit ya. Iya, nanti Ya. mungkin kalau perlu ada satu sesi sendiri ya Bang John bicara soal hukumnya tadi ya Ya. yang Mas Budi bilang ya. Hukumnya kayak gimana sih? Siapa yang paling berhak untuk meredefinisi pengertian haji atau rukun Islam itu ya? Seperti itu mungkin perlu ada pembahasan tertentu ya. Begitu Bang John. Tapi kabar terbaru nih Ya. sebagai penutup nih Bang John, beberapa jam yang lalu baru aja mantan Menteri Agama Yakut ya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi haji. Nah, ini yang juga belum kita bahas banyak nih bagaimana terkait dengan haji dengan konteks orang Indonesia yang selalu 5 kali, 10 kali naik haji gitu ya, pulang pakai gelang, pakai emas gitu. Nah, itu kan kita belum bahas ya. Mungkin nanti ya, Bang John. Iya, ada kemungkinan juga haji tahun ini diliburkan karena perang ini. Banyak isunya sebenarnya ya. Oke, Iya. Mil, kita sudah Ya, kehabisan waktu. Terima kasih kepada Budi, kepada Elza, Pak Arkaha, Mas Terima kasih, Toto, John. Anik, Ya. Bapak Taklis, Ibu Alida, Bang Abbas Jayadi, Pak Hendrik, Mbak Mbak Iin, Maya. Ilham Sopu, Mbak Maya, Mbak Nina, Pak Paulus, Pak Rosadi, Pak Yusnidar, Zahri. Sampai jumpa pekan depan ya, Mil. Yes, seperti biasa kita ketemu minggu depan setiap hari Kamis selama bulan Ramadan jam 8 ya sampai setengah 10 ya sebetulnya. Gitu Bang John, terima kasih sekali lagi Mas Budi, Mas Elsa, Terima juga kasih. semua yang sudah bergabung dan memberikan terlibat dalam diskusi ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bang John ya. Kita akhiri, kita tutup Ya. dengan video dari Mas Bayu. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan Mas kasih Pak Bayu. Paulus.